Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di agenda rutin ya, insyaallah setiap hari Sabtu malam Ahad di grup YKNI, Yayasan Keluarga Nabawi Indonesia. Insyaallah kita ada beberapa agenda. Cuman qadarullah pada kesempatan kali ini kita masih lanjut agenda untuk yang online ya teman-teman ya, karena qadarullah Ustadz Rosyid belum bisa mengagendakan kembali untuk rutin offline-nya ya Ustadz. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita hampir seperti yang kemarin, cuman formatnya kita jauh lebih santai ya Ustadz ya. Insyaallah pada malam hari ini kita lebih santai. Konsepnya semi podcast, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan dan juga mungkin nanti ada jawaban dari Ustadz, dan teman-teman jika ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar atau kolom chat boleh, atau nanti bisa chat ke admin YKNI ya untuk pertanyaan berkaitan dengan tema malam hari ini. Untuk malam hari ini tema yang akan kita diskusikan, yang kita bahas bersama Ustadz insyaallah berkaitan dengan ketika rasa cinta yang dulunya sangat membara Ustadz itu berubah menjadi derita gitu. Nanti kita saksikan sama-sama bersama berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Baik, saya sapa dulu Ustadz Rosyid. Assalamualaikum Ustadz Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah masih rasa cinta, belum menjadi derita. Masya Allah. Semoga tidak jadi derita nih Ustadz ya. Insya Allah tidak jadi derita. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya mungkin kita mempersingkat waktu mawon ya Ustadz, karena waktu kita terbatas juga dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Mungkin anak awali gini Ustadz. Jadi Ustadz pernah menyampaikan, Ana lupa di mana posisinya, tapi Ustadz menyampaikan bahwa ada ribuan kasus perceraian Ustadz di beberapa kota di daerah Jawa Timur. Ustadz sampaikan begitu ya. Itu dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Yang mana ini baru beberapa kota saja Ustadz sampaikan, belum se-Indonesia. Dan itu angkanya cukup fantastis nih Ustadz nih. Ribuan pasangan bercerai ya hanya dalam waktu 6 bulan ya, kurun waktu 6 bulan. Belum lagi di kota-kota lainnya. Dan mungkin tidak sedikit perceraian yang terjadi itu karena mungkin ketidakcocokan antara suami dengan istri Ustadz. Ya, terlebih lagi mungkin bagi kita-kita yang menjalani proses pernikahan dengan jalur yang syar'i, maka tentunya berbeda dengan orang-orang yang melanggar kaidah syar'i di luar sana Ustaz, mungkin dengan pacaran dulu atau gimana, sehingga mungkin cenderung lebih mengenal ya daripada kita mungkin yang menjaga hal tersebut, sehingga kita harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, bahkan terkadang harus mendalami CV ya dengan menggunakan CV saja. Jadi tentunya akan menjadi surprise ya setelah kita menikah ya setahun 2 tahun, mungkin muncul beberapa hal yang kurang berkenan di hati kita. Baik itu berkaitan dengan perangai pasangan atau juga berkaitan dengan keadaan. Ya misalkan pasangannya baik, Masya Allah, lembut, tapi keadaan ekonomi semakin menurun. Penghasilan suami tidak jelas misalkan, kemudian istri jadi ikut kepikiran, nanti anak gimana dan segala macam. Tentunya ini jadi momok juga Ustaz bagi pasangan suami istri. Atau sebaliknya ya, di kalangan istrinya mungkin ada kekurangan atau mungkin gimana-gimana yang muncul belakangan Ustaz. Tidak muncul di CV, tidak muncul di ketika nazar, munculnya itu setelah setahun, 2 tahun, udah mulai kelihatan belangnya lah Ustaz kalau kita bicara ya, kelihatan kekurangan-kekurangannya gitu. Nah kira-kira mungkin di awal kita masih bisa ini Ustaz, masih bisa menerima ya. Oh kita masih banyak kebaikan yang lain. Kita coba lihat, tapi lama kelamaan kok makin numpuk Ustaz. Sampai akhirnya pada suatu saat muncullah pertanyaan, ini saya salah pilih nggak sih dulu itu? Saya menemukan CV ini, menentukan CV si fulanah ini atau si fulan ini benar-benar tepat nggak sih? Atau bahkan muncul pertanyaan, sebetulnya dia jodohku atau bukan sih Ustaz? Gitu Ustaz. Atau bahkan sampai ke parahnya ya, mungkin berpikir apakah kita harus berpisah nih sekarang? Karena keadaan semakin tidak menentu, berkecamuk dalam hati, tidak tahan dan segala macamnya Ustaz. Mungkin bisa diberikan sedikit nasihat Ustaz, bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Tafadhol Ustaz. Masya Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, apa yang disampaikan terkait dengan angka perceraian yang begitu fantastis, ini bukan sekedar sebuah judul artikel. Ini bukan sebuah kata-kata yang mungkin hanya dilihat sebagai tajuk, tapi tidak ada isinya. Ini benar-benar real. Khususnya di Jawa Timur. Karena memang kita berasal dari Jawa Timur dan kita dapati informasi itu. Bahkan secara umum, fenomena seperti ini bukan di tahun 2023 saja. Walaupun memang sebagian lembaga survei menyebutkan di tahun 2023 mengalami kenaikan 10% dibandingkan dengan tahun 2022. Artinya memang peningkatan itu ada, tapi jumlahnya memang dari dulu sesuatu yang fantastis. Kita sebutkan saja salah satu kota besar di ujung Jawa Timur. Di ujung Jawa Timur. Pernah dalam satu bulan terjadi 300 lebih angka perceraian. Dalam satu bulan. Sehingga tidak heran ketika kemudian satu semester ini muncul angka ribuan. Belum lagi kemudian di Jawa Timur sisi selatan, tepatnya di daerah Bojonegoro, kita dapati info ada 250 angka perceraian di setiap bulan. Dan ini di awal tahun. Maka ini angka yang real. Dan ini tentu saja menjadi fenomena yang perlu untuk kita telusuri. Kenapa sebabnya? Oh, mungkin ada di antara kita mengatakan karena mereka tidak ta'aruf, Ustaz. Karena mereka pacaran, karena mereka icip-icip terlebih dahulu. Apakah kalau jawaban itu kita legalkan, maka kita ambil kesimpulan orang yang menikahnya melalui ranah ta'aruf, maka tidak akan menyentuh ranah perceraian? Jawabannya pun juga tidak. Karenanya, jawaban yang paling tepat, mengapa terjadi perceraian? Walaupun kita sudah memulai rumah tangga dengan Islami, dengan tukar CV, melalui proses ta'aruf dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama harus kita resapi adalah apa tujuan kita menikah. Walaupun kita ini menikah melalui ranah ta'aruf, tapi kalau tujuan menikahnya salah, yang ada adalah kehancuran. Yang ada adalah kehancuran. Ada seseorang yang ketika dia menikah, caranya benar, tapi motifnya salah. Caranya benar lewat apa? Caranya benar lewat ta'aruf, tukar-menukar biodata, tapi motifnya salah. Kenapa? Motifnya karena mencari yang paling cantik. Motifnya mencari yang paling kaya. Tanpa diiringi dengan kualitas agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la tazawwajun nisa li husnihin, kata beliau. Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya semata. Fa'asa husnuhun ayyurdiyahun. Karena bisa jadi kecantikannya itulah yang akan menjerumuskanmu pada kehancuran. Menikah karena cantiknya, maka kemudian kita akan dapat kehancuran. Bagaimana dengan kekayaan? Sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Wala tazawwajuhunna li amwalihin." Jangan pula kalian menikahinya karena kekayaan, karena fulusnya, karena saldo di rekeningnya. Jangan. Fa asa amwaluhun am tughniyahun. Karena bisa jadi kekayaannya yang akan menjerumuskanmu pada kehinaan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini. Dan dalam riwayat yang lain, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata sangat detail.
Kita katakan sangat detail karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa efek negatifnya. Beliau mengatakan man tazawwaja imra'atan limaliha, barang siapa yang menikahi wanita karena kayanya, lam yazidhullahu illa faqran. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, justru kemiskinan. Dalam hadis yang lain dilanjutkan, wa man tazawwajaha li hasabiha, barang siapa yang menikahi karena status ekonominya, karena status sosialnya, karena kedudukannya di mata masyarakat, lam yazidhullah illa dana'a. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa melainkan justru kehinaan. Menikahi wanita karena kekayaan justru dimiskinkan. Menikahi wanita karena status sosial justru dihinakan. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan. Apalagi kalau nikah gara-gara apa? Gara-gara baper. Teman saya sudah nikah semua, Ustaz. Masa saya belum nikah? Maka siapapun yang datang melamar saya akan iakan. Dia menikah karena baper. Itu jelas. Karena kekayaan saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukum asalnya bolehkan. Yang menikah karena kecantikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukum asalnya bolehkan saja. Ini bisa kemudian dijerumuskan. Apalagi yang nikah hanya karena baper, hanya karena balas dendam. Saya ditinggal nikah oleh orang yang dahulu telah menjanjikan akan menikahi diri saya. Ternyata dia memilih orang lain. Ya sudah, saya hendak menikah secepat mungkin, bahkan mengalahkan tanggal pernikahan. Ya sudah. Kalau tujuannya bukan karena Allah, pasti Allah akan berikan balasan. Maka ini, berhenti kemudian kita mengotak-atik. Oh, ini karena saya dulu disantet. Ini karena saya dulu pernah mengecewakan fulana. Ini karena saya dulu pernah mencaci fulan. Mungkin ini balasannya. Berhenti dulu melakukannya. Berhenti dulu menyalahkan ini. Salahkan dulu diri sendiri. Apa motif Anda dalam menikah? Karena bisa jadi caranya benar, tapi motifnya salah. Dan inilah salah satu sebab besarnya. Ikhwatan iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian. Karenanya, dalam menikah, perlu kita muhasabah dulu. Saya ini hukum nikah apa? Wajib, sunnah, atau mubah? Kalau memang kita ini masih mubah, ya sudah. Tahan dulu. Kita bisa isi dengan yang lain. Kita bisa isi dengan produktivitas. Kita bisa isi dengan kontribusi kepada yang lain. Dengan lingkungan kah, dengan keluarga kah, dan lain sebagainya. Kalau kemudian sudah wajib menikah, baru tadi. Niatkan benar karena Allah. Ini yang pertama. Bukan hanya kita memperhatikan tentang cara, tapi motifnya. Karena kesalahan dalam motif bisa juga menyebabkan kesalahan dalam akibat. Yang kedua, perlu kita selektif. Bukan berarti dengan kita tukar CV, lalu kemudian kita tidak selektif. Enggak. Selektif ini setidaknya pada dua hal. Kepribadian dan lingkungan. Kepribadian dan lingkungan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah, ketika Jabir bin Abdullah ini hendak menikah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Belum. Maka beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Jabir untuk melihatnya, dan dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Dilihat wanita yang hendak dinikahi tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk melihat matanya, mata wanita Ansar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mata wanita Ansar ini ada sesuatu yang lain dibandingkan dengan mata wanita-wanita Muhajirin. Ini kepribadian. Maka selektif ini bukan cuma agamanya baik. Karena baik agamanya, tapi kan ternyata banyak kita dapati perbedaan. Yang satu ketika makan mungkin makannya santai. Yang satu ketika makannya kecapan. Maka ada rasa ganjel. Ini ketika hari pertama sudah ada perbedaan. Hari berikutnya ada lagi perbedaan. Maka selektif ini dalam hal kepribadian. Ini yang pertama. Bagaimana Nabi perintahkan bahkan untuk melihat matanya, kepribadian.
Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk apa? Untuk selektif, bahkan melihat pada apa? Melihat pada bau mulutnya. Dalam riwayat yang lain melihat pada bau ketiaknya. Dalam riwayat yang lain melihat pada urat di belakang tumitnya. Sebagian kemudian menjelaskan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk mencari tahu bagaimana bau mulutnya. Karena ini refleksi dari apa yang ia makan. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memperhatikan bagaimana aroma tubuhnya? Karena ini kaitannya dengan kebersihannya. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan bagaimana melihat urat di balik tumitnya? Karena ini kaitannya dengan bagaimana cek-ceknya dia. Ada orang yang mungkin sat, das, wat, ada yang mungkin tidak demikian. Ini Nabi perintahkan. Maka sesuatu yang apa? Sesuatu yang perlu kita perhatikan ini selektif dalam hal kepribadian. Selain itu, selektif pula dalam hal lingkungan. Lingkungan ini perlu. Lingkungan maksudnya apa? Keluarga. Lingkungan di sini maksudnya keluarga. Maka jangan sampai kemudian, oh saya via CV Ustaz, melalui biro jodoh A, biro jodoh B. Tetapi karena melalui biro jodoh itulah saya menjadi tidak selektif. Tidak. Melalui biro jodoh pun bisa selektif. Bagaimana cara mengetahui bau mulutnya Ustaz? Apakah ketika kita nazar lalu kita mendekatkan hidung kita ke mulutnya? Tentu saja tidak. Kita bisa minta siapa adik perempuan kita. Kita bisa minta ibu kita. Ibu tolong lihat atau bagaimana aroma mulutnya. Oh, aroma mulutnya enak, nak. Ya sudah, bismillah. Oh, aroma badannya insya Allah baik-baik saja, nak. Alhamdulillah. Termasuk pula di zaman ini, sekarang yang tidak kalah penting adalah melihat vitalitasnya. Kenapa ini penting? Di zaman sekarang, kita dapati tidak hanya 1-2 kasus wanita yang menikah 1 tahun belum dijamah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda dalam diri suaminya. Dan kita dapati ada seorang akhwat yang ia 4 tahun tidak dijamah. Kenapa? Karena ternyata suaminya biseksual, bahkan lebih condong pada homo. Maka perlu melihat ini. Apakah penting? Ustaz, penting. Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana istri dari Rifa'ah. Istri dari Rifa'ah. Rifa'ah di sini Rifa'ah Al-Qurabi. Beliau menceritakan bahwa aku ini adalah mantan istri dari Rifa'ah. Dan Rifa'ah telah menceraikanku. Rifa'ah telah menceraikanku. Dan ketika aku selesai masa iddah, maka fatazawwajtu Abdurrahman bin Zubair. Aku pun dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Menariknya di sini, istri dari Rifa'ah atau mantan istri dari Rifa'ah mengatakan, wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawb. Dan apa yang terjadi pada Abdullah bin Zubair ini seperti ujung kain. Apa ujung kain? Sesuatu yang lemas, tidak bisa tegak. Fatabassama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun kemudian tersenyum dan beliau mengatakan, apakah engkau hendak kembali kepada Rifa'ah? Karena Rifa'ah, suaminya yang dahulu, ini memiliki vitalitas yang bagus, keperkasaan yang bagus. Ketika kemudian diceraikan oleh Rifa'ah dan kemudian memiliki suami yang tidak seperti itu, gusar sang sahabiah ini menceritakan bahwasanya suaminya sekarang mithlu hudbati thawb, seperti ujung kain, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Maka ini membuat dia gundah gulana. Maka banyak sekali sebab-sebab rumah tangga ini tidak berjalan sebagaimana biasanya. Dan ini kita highlight 2 hal. Karena keliru dalam hal motif pernikahan dan tidak selektif.
Ketika kita tidak benar dalam motif pernikahan, menikahnya bukan karena ibadah, menikahnya hanya mencari yang paling cantik, menikahnya hanya mencari yang paling kaya, maka Allah pasti akan hinakan. Karena bukan karena agama. Yang kedua, tidak selektif. Tidak selektif secara kepribadian, tidak selektif secara lingkungan, begitu pula tidak selektif dalam hal vitalitas. Apalagi di zaman sekarang, banyaknya kemudian kasus LGBT, perlu kita selektif. Maka inilah ayat ikhwah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai diri kita benar secara metode, yakni dengan ta'aruf, tapi tidak benar secara motif. Benar secara metode, tapi tidak selektif dalam memilih. Jangan sampai demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan, kan sudah banyak Ustadz kelas-kelas pranikah, kelas menjadi calon ayah yang baik, menjadi istri yang baik gitu Ustadz ya. Tapi masih banyak juga angka perceraian Ustadz. Ternyata memang berkaitan dengan tujuan menikah itu sendiri Ustadz ya. Dan juga hukum tadi Ustadz sampaikan ya, apakah sudah wajibkah atau masih mubahkah? Atau mungkin karena balas dendam ya, ditinggal nikah, atau mungkin bahkan tetangga-tetangganya, teman-temannya sudah pada nikah kayak ketinggalan, terus akhirnya dia buru-buru untuk menikah gitu ya Ustadz ya. Baik, kita mulai jawab pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Ini ada beberapa yang sudah kita list. Mungkin yang pertama berkaitan dengan ini Ustadz. Dari Fulana Ustadz, bagaimana cara mentoleransi kesalahan pasangan agar bisa legowo menerima kekurangannya hingga seumur hidup Ustadz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana cara mentolerir pasangan ketika ternyata pasangan ini banyak kekurangannya, begitu ya. Sementara akad nikah sudah terjadi. Artinya mitsaqan ghalidha ini sudah jatuh. Perjanjian berat ini sudah ada dan ini seumur hidup. Apa yang mesti dilakukan? Anak ingin mulai dengan syukur bahwa keberadaan pasangan bagaimanapun itu adalah sebuah rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk sehat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki keberadaan orang tua yang masih sehat, begitu pula Allah memberikan rezeki berupa pasangan dengan kekurangan. Apakah kemudian seseorang yang ia tidak terima dengan kekurangan yang ada dalam diri pasangannya, ia tidak terima dengan pembagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, ia tidak terima dengan orang tua yang mungkin sekarang sedang sakit-sakitan ada di sisinya? Kan tidak. Ia bisa menerima bahwa inilah rezeki orang tua saya. Mungkin kesehatannya sudah sedikit demi sedikit tercabut sehingga saya harus menemaninya. Inilah rezeki saya, sehingga mungkin dalam setiap bulan harus melakukan manuver bisnis ini dan itu, karena memang omset yang naik turun dan lain sebagainya. Maka demikian pula dalam hal pasangan, syukur dulu. Ketahuilah ikhwatul iman ahabakumullah, bahwa tidak semua hamba Allah diberikan rezeki berupa pasangan. Tapi pasangan saya banyak kekurangannya, Ustaz. Iya. Ketika kemudian Anda memiliki pasangan yang banyak kekurangan, lalu kemudian Anda tidak terima dengan ketetapan itu, bagaimana dengan ketetapan-ketetapan Allah yang lain? Mengapa Anda hanya tidak terima dengan ketetapan Allah yang itu? Kenapa Anda bisa legowo dengan ketetapan Allah yang lain? Bahwasanya mungkin Anda memiliki pekerjaan yang mungkin UMR gajinya. Bahwasanya Anda memiliki anak yang mungkin tidak hafal 30 juz, melainkan mungkin hanya hafal juz 29, 30. Anda memiliki orang tua yang mungkin demikian dan demikian. Mengapa Anda bisa legowo dalam hal itu tapi tidak bisa legowo dalam hal pasangan? Maka jawabannya ada pada perbandingan. Karena bisa jadi Anda terlampau sering dalam membandingkan. Maka berhenti membandingkan. Syukuri pasangan yang ada dan berhenti membandingkan. Berhenti membandingkan bahwasanya istri teman saya demikian,
suami teman saya demikian, berhenti. Lihat kebaikannya. Bagaimana kemudian dalam diri pasangan kita, benar, kekurangannya bejibun, tetapi kebaikannya pun luar biasa. Dan kebaikan terbesarnya adalah Allah berikan kita sebagai pasangan yang tercatat dalam lauhil mahfudnya, dan dirinya pun tercatat dalam lauhil mahfud kita. Ini poin. Maka cara mentolerir kesalahan pasangan, cara mentolerir kelemahan pasangan dengan berbagai macamnya. Yang pertama adalah syukur dulu. Ketika kita tidak bersyukur, yang ada setiap hari kekurangan pasangan semakin bertambah. Ketika kita tidak bersyukur, yang ada kesalahan pasangan setiap hari akan semakin bertambah. Karena kita tidak bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhenti dalam membandingkan. Niscaya engkau akan dapati rezeki berupa pasangan, sesuatu yang lambat laun bisa Anda nikmati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Luar biasa, Ustaz. Jadi pertama bersyukur dengan pasangan kita karena pasangan merupakan rezeki kita. Yang kedua adalah dengan melihat kebaikan-kebaikan pasangan ya Ustaz ya. Yang mungkin kita jarang menghitungnya ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada pertanyaan. Sebentar ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya mau bertanya bagaimana baiknya kita harus berbagi pekerjaan rumah dengan suami. Karena seringkali seorang istri di rumah diperlakukan seperti dalam kurung pembantu Ustaz. Karena suami yang selalu beranggapan si istri serba bisa. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, istri serba bisa ini istri dari kalangan bidadari mana ya? Masya Allah. Baik, ikhwatal iman, ahwakumullah. Ketika sebagian rumah tangga memiliki suami yang mungkin berasal dari keluarga aristokrat, artinya seorang suami yang mungkin jarang masuk dapur. Ya, suami itu tempatnya di meja kerja, suami itu tempatnya di kantor, tidak kemudian masuk dapur, tidak kemudian ngurus sapu dan lain sebagainya. Apakah yang demikian ini sesuatu yang harus kita syukuri? Iya. Disyukuri iya, tapi butuh treatment juga iya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada suami yang memiliki tipe-tipe demikian. Merasa istri adalah sesuatu yang sudah bisa dilepas dalam urusan dapur, bisa dilepas dalam urusan mungkin rumah tangga lainnya. Sehingga suami mungkin hanya tinggal ongkang-ongkang kaki. Bagaimana solusinya? Ketahuilah wahai para suami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang insya Allah telah familiar di telinga kita, beliau orang yang bahkan merajut kembali sandal beliau yang terputus. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjahit sendiri terompah beliau yang robek. Artinya, bukan kemudian kita harus melakukan demikian. Berarti seorang suami harus punya life skill menjahit, tidak. Tapi poinnya adalah seorang suami bukanlah hina ketika masuk dapur, ketika pegang jarum jahit. Poinnya di situ. Tidak semua memang. Tidak semua lelaki terampil dalam urusan jahit-menjahit. Jangankan jahit-menjahit, lelaki disuruh nyari barang hilang saja tidak semuanya ketemu. Diminta istrinya untuk nyari barang hilang, padahal ada di depan matanya, tapi seakan-akan menjadi kabur ketika di mata suami. Ini seorang laki-laki. Tidak harus kemudian punya life skill ini, life skill itu, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi poin pentingnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan urusan yang mungkin tidak dalam tanda kutip, yakni tidak maskulin, menjahit dan lain sebagainya. Condongnya seperti pekerjaan wanita, itu bukan sesuatu yang hina. Ini poin pentingnya.
Dan para ulama menjelaskan bahwa nafkah itu bermacam-macam. Ada nafkah yang notabene ini lahiriah. Seperti apa nafkah lahiriah? Nafkah yang sifatnya adalah apa-apa pemenuhan lahir dari keluarga kita. Urusan kesehatannya, urusan kemudian makannya, urusan kemudian pakaiannya. Berarti apa? Kaitannya dengan fulus. Kaitannya dengan fulus. Suami mencukupi nafkah lahirnya, alhamdulillah. Tapi nafkah bukan cuma itu. Ada nafkah urusan batin. Apa urusan batin ini? Urusan bagaimana kemudian suami dalam membahagiakan hati istrinya. Entah itu dalam urusan ranjang, entah itu dalam urusan kehangatan, entah itu dalam urusan temannya dalam berbagi segala bentuk keluh kesah. Ada seorang suami yang mungkin nafkah lahirnya kurang, gajinya UMR, tapi ia bisa menunaikan nafkah batin dengan baik. Istri ketika berkeluh kesah, maka istri tidak mendapatkan teman terbaik kecuali ada dalam diri suaminya. Mau cerita apapun suami selalu nanggepin. Mau cerita apapun suami selalu nyambung. Bahkan dalam urusan ranjang pun ia terpuaskan oleh suaminya. Ini nafkah batin. Dan ada yang ketiga, yakni nafkah din. Nafkah urusan agama. Bagaimana kemudian suami ini bisa membimbing istrinya beribadah menjadi lebih baik, beramal menjadi lebih baik, berilmu menjadi lebih baik. Ini. Maka setidaknya ada 3 macam nafkah ini. Dan engkau wahai para suami, jadikan Anda mahir minimal dalam salah satu dari ketiganya. Jangan sampai diri Anda tidak memiliki kemahiran dalam ketiga-tiga ini. Tidak mahir dalam urusan nafkah lahir, tidak mahir dalam urusan nafkah batin, tidak mahir pula dalam urusan nafkah din. Lalu apa kemudian yang hendak dijadikan oleh istri Anda sandaran pada diri Anda? Ini. Maka minimal Anda, wahai para suami, harus memiliki kecakapan, kemahiran dalam salah satu dari 3 nafkah ini. Lahir, batin, atau din. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Wahai para suami, termasuk saya Ustaz ya, termasuk anak Ustaz, untuk bisa Nah, menguasai satu semuanya. dari 3 hal, atau bahkan bisa 3-tiganya Ustaz ya, kalau misalkan memungkinkan Ustaz ya. Nafkah lahir, Alhamdulillah. nafkah batin, dan juga nafkah din, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang istri tatkala suaminya sering merendahkan istrinya Ustaz? Istri dan keluarga istri, dikarenakan keluarga istrinya belum ngaji sunnah Ustaz. Jadi masih banyak kemungkaran, mungkin kebid'ahan juga Ustaz yang dilakukan oleh keluarga istri, dan suami ini sering bermuka masam di depan istrinya Ustaz. Meninggikan suara hanya karena perkara yang kecil. Misalkan istrinya minta bantuan tapi dia kemudian meninggikan suaranya gitu. Bahkan suaminya pernah menyampaikan bahwa ia menyesal telah menikahinya, seakan-akan istrinya ini nggak memiliki kelebihan sedikit pun. Sang suami juga sering berkata bahwa pernikahan ini sudah tidak ada lagi kebaikannya Ustaz. Ya, namun suaminya enggan menceraikan istrinya dan menunggu istrinya yang minta khulu Ustaz. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh istri menanggapi suami seperti itu? Apakah istrinya meminta khulu seperti yang diharapkan suaminya, ataukah istri bersabar Ustaz? Bagaimana Ustaz? Hai, subhanallah. Nah, ini salah satu gambaran rumah tangga yang seperti neraka di muka bumi. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Bagaimana ketika seorang suami keluar dari lisannya menyesal telah menikahi istrinya. Dan ada dalam pandangannya adalah rumah tangganya tidak ada kebaikan sama sekali. Ketika istrinya meminta tolong, maka suami menganggapnya permintaan tolong dari seorang istri yang tidak memiliki kelebihan. Ketika mungkin keluarga istri, mertua yang notabene juga orang tuanya, membutuhkan bantuan, dianggap dengan sebelah mata ahlul bidah, sedang meminta bantuan. La haula wala quwata illa billah. Orang yang demikian adalah orang yang dia tertipu dengan agamanya dan tidak meresap sampai ke dalam akhlaknya. Bisa jadi suami demikian dia punya hafalan. Bisa jadi suami demikian dia punya kemampuan untuk baca kitab, tapi mohon maaf, Anda tidak punya akhlak.
Bagaimana mungkin dikatakan Anda memiliki akhlak ketika bahkan terhadap wanita yang telah menyerahkan hidupnya dari sisi pelayanan dunia kepada Anda, bahkan Anda tidak memuliakannya sama sekali. Bagaimana mungkin dikatakan memiliki akhlak bahkan terhadap orang tua dari sang istri yang telah menyerahkan surga dan neraka putrinya kepada Anda, bahkan tidak Anda hargai. Ikhwatul iman, ahabakumullah. Karenanya, sebuah pesan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, hendaklah orang tua yang memiliki gadis menikahkan dengan lelaki bertakwa. Dan takwa ini gabungan antara agama dan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan seruan agar menikahkan para gadis dengan para hafidhul Quran. Tidak pernah memerintahkan agar para gadis menikahkan dengan seseorang yang ia hafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi selalu gandengkan antara agama dengan akhlak. Dan perkataan masyhur dari Hasan bin Ali, "Zawwijha liman yattaqillah." Nikahkan dengan yang bertakwa kepada Allah. At-taqwa, nama at-taqwa. Takwa ini adalah bagaimana dia berfondasi dengan agama dan berpraktek dengan akhlak. Ini takwa. Makanya kemudian dijelaskan, in ahabbaha akramaha. Kalau kemudian dia mencintai gadismu, maka dia akan memuliakan gadismu. Wa in abghadaha, kalau dia tidak mencintai, bahkan dia membenci gadismu, lam yadlimha, dia tidak akan menzalimi. Ini kan praktek akhlak. Kalau cinta maka akan dimuliakan, kalau benci tidak akan dizalimi. Kalau ada seseorang yang ketika menikah, oh yang penting hafalannya Ustaz. Anda datang kepada saya, ikhwan, hafalan 30 juz. Apakah berarti ini sudah auto diterima? Tidak. Bagaimana ketika hafalan 30 juz tapi uququl walidin, tapi durhaka kepada orang tua? Bagaimana ketika hafalan yang 30 juz tapi na'udzubillah wal iyadzubillah? Ternyata bahkan ada kelainan dalam vitalitasnya. Ada. Makanya kemudian perlu seorang gadis tatkala hendak menerima pinangan seseorang, ia titik beratkan pada akhlaknya. Tapi dulu bagus, Ustaz. Akhlaknya dulu bagus, santun. Tapi sekarang lambat laun menjadi buruk. Bahkan mencampakkan saya, bahkan kemudian mendolimi saya. Apa yang mesti dilakukan? Suami yang demikian, ini suami yang perlu diingatkan lagi tentang perjanjian beratnya. Dan bisa jadi suami yang demikian adalah suami yang telah tertipu. Tertipu dengan apa? Dengan syaitan. Kalau suami di awalnya dulu baik, memuliakan Anda, lalu sekarang dia tidak memuliakan Anda. Dahulu begitu sayang kepada Anda, sekarang begitu membenci Anda. Maka berarti ada yang salah dalam diri suami ketika memang Anda baik-baik saja. Katakanlah pelayanan Anda tetap baik-baik saja, tapi suami yang berubah, maka ada yang salah di sana. Tertipu. Bisa jadi suami ini terjerumus pada perkara-perkara yang haram. Karena ketika seorang laki-laki terjerumus soal perkara haram, ia akan dibuat benci oleh istrinya. Dia akan dibuat benci. Syaitan akan membuatnya benci kepada istri. Kenapa? Karena syaitan sedang berusaha membuat suami ini cinta dengan perkara haram. Berarti benci dengan yang halal. Istrinya halal, maka akan dibuat benci oleh syaitan dengan yang halal. Entah kemudian suaminya ini, na'udzubillah wal iyadzubillah, ada mungkin wanita idaman lain. Entah mungkin suaminya ini terjerumus pada pergaulan yang salah. Pasti ada yang keliru dalam keseharian suami. Maka suami yang demikian, tubu ilallah, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hari di mana Anda mengikrarkan janji qabiltu nikahaha wa tazwijaha, bahwa Anda telah memiliki gerbong surga dan neraka, dan itu ada dalam diri istri Anda. Maka Anda harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut.
Adapun seorang wanita yang mesti dia lakukan, ajak bicara dengan suaminya. Ketika memang suaminya ini coba untuk disadarkan dan bisa sadar, alhamdulillah, perbaiki layanan kepada suami. Tapi ketika seorang suami ini sudah keras hatinya, maka Anda pun berhak untuk mengajukan khulu karena kezaliman suami. Allahu a'lam bishawab. Cukup mencengangkan juga Ustadz ya. Maksudnya berarti kan secara zahir orang yang berilmu Ustadz ya. Bahkan bisa membedakan al-haq dengan al-batil, tapi qadarullah mungkin seperti yang Ustadz sampaikan tidak mempunyai akhlak yang baik Ustadz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kali ini dari suami Ustadz. Dari suami bertanya, bagaimana cara kita suami menasihati istri yang mungkin lebih berilmu Ustadz dibandingkan kita yang mungkin baru belajar. Pripun Ustadz kalau begitu Ustadz kondisinya Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ustaz, saya beristrikan seorang aktivis dakwah. Ustaz, saya beristrikan emak-emak yang tiada hari tanpa kajian. Bukan emak-emak sosialita, tapi emak-emak pengajian. Setiap hari ikut kajian ini, kajian itu, dan lain sebagainya. Sehingga secara kasat mata, istri saya lebih berilmu, Ustaz. Apa yang masih saya lakukan? Bersyukur. Kalau kemudian dengan ilmunya tersebut dia amalkan dengan proporsional. Apa artinya diamalkan dengan proporsional? Diamalkan dengan proporsional berarti dia berilmu dan dia pun juga mengamalkan ilmunya dengan adab. Karena ada seorang istri yang ketika dia berilmu, dia lupa statusnya bukanlah nahkoda, statusnya bukanlah driver, statusnya hanya navigator saja. Dia menganggap, oh saya ini berilmu, berarti saya layak untuk pegang kemudi. Padahal dia hanya navigator saja. Dia bukan nahkoda, dia bukan driver. Nah, maka rasa syukur ini harus dikedepankan. Dan di sini jadikanlah kekalahan Anda dalam hal keilmuan sebagai motivasi. Karena lelaki harus punya qiwamah. Lelaki harus punya kepemimpinan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Bahwasanya lelaki ini adalah pemimpin bagi wanita. Maka qiwamah di sini salah satunya adalah dalam hal ilmu. Kalaupun Anda tidak memiliki ilmu yang setara dengan istri Anda, maka jadikan apa yang Anda miliki tetap sesuatu yang dibutuhkan oleh istri Anda. Karena bagaimanapun juga, wanita itu dikatakan dalam hadis naqisatu aqlin wa dinin. Agama dan akalnya setengah. Dia berilmu. Tetapi ia dominan dengan logika, dia dominan dengan perasaannya, tidak dominan dengan logikanya. Dia berilmu, tapi dalam prakteknya ia pun juga tidak bisa 100%. Karena ia masih mengalami apa? Ia masih mengalami yakni masa libur dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa 100% khusyuk salat dalam 1 bulan. Dia tidak bisa 100% mungkin khusyuk dalam beribadah dalam 1 bulan karena ada namanya fase PMS, ada namanya fase haid dan lain sebagainya. Ada masa libur di mana kemudian ketika libur ibadah masa futurnya wanita dan Anda tidak memiliki itu. Maka di sini kemudian harus Anda tonjolkan. Jadikan dalam diri Anda tetap ada sesuatu yang dibutuhkan oleh istri. Apa itu? Ketenangan, kedewasaan, kematangan, dan lain sebagainya. Demikian. Ada orang yang dia mungkin sedikit berilmu, tapi dia punya ketenangan. Ada orang yang mungkin dia berilmu, tapi dia gupuh. Nah, seorang istri mungkin dia tahu ilmunya. Tahu ilmu tentang apa? Tahu ilmu tentang mengusap khuf. Ketika safar, memakai kaos kaki, lalu memakai sepatu. Maka tidak perlu kemudian dilepas sepatunya, cukup diusap khufnya.
Seorang istri mungkin sudah ngaji fikih dalam hal ini, tapi ketika dia ketika dia sedang mempersiapkan prepare untuk perjalanan safar, dia kupuh dengan yang lainnya, dia kepikiran dengan banyak hal, sehingga mungkin dia tidak terfikir untuk berwudhu sebelum meninggalkan rumah dengan memakai kaos kaki. Sementara suaminya, dia ingat itu. Dari banyaknya bahasan fikih, yang dia ingat mungkin hanya itu saja. Suami dengan ketenangannya, suami ambil air wudhu lalu memakai kaos kaki, sehingga ketika perjalanan safar, dia tidak melepas kaos kakinya, hanya cukup mengusap khufnya. Ini ketenangan. Maka jadikan hal ini dimiliki oleh seorang. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis Al-Mundhir Al-Ashaj, ketika beliau didatangi oleh sekelompok sahabat, yang mana sekelompok sahabat ini sebagian besar datang begitu menggebu-gebu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu orang, Al-Mundhir Al-Ashaj. Ia turun dari ontanya dengan perlahan-lahan. Dia lepaskan dulu baju gurunnya. Dia kemudian ikatkan onta yang ditungganginya, sembari dia menunggu onta-onta lain di belakangnya yang membawa perbekalan baju layak pakai. Maka ia pun kemudian mengganti bajunya, lalu datang perlahan-lahan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tenang sekali. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Al-Ashaj, inna fika khallataini yuhibbuhum Allah. Sejatinya dalam dirimu ada dua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hilmu wal ana, tenang dan sabar. Al-hilm ini tenang, ana ini sabar. Sejatinya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilm wal ana, tenang dan sabar, tidak gerusa-gerusu dan sabar. Ini dua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan suami minimal memiliki, sehingga ia dalam mengarungi rumah tangga sebagai pemimpin kepala rumah tangga, dia punya kematangan dan lain sebagainya ini. Walaupun mungkin secara keilmuan tidak sebanyak istrinya, tapi jadikan Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh istri Anda. Dengan begitu, qiwamah atau kepemimpinan masih bisa Anda pegang. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Berarti kita sebagai suami jangan kemudian minder ya Ustaz ya, meskipun ya kita tetap harus mengejar, dalam artian sebagai seorang suami kan punya wibawa yang harus dijaga Ustaz ya. Tapi kita tadi cari celahnya, kira-kira istri ini kurangnya di mana, kita bisa memfasilitasi itu dan mengakomodir itu Ustaz ya, sehingga kita tetap dibutuhkan dan dianggap tetap sebagai pemimpin atau nahkoda Ustaz. Baik Ustaz. Baik, mungkin kita pertanyaan terakhir Ustaz ya, sudah masuk jam 9, nanti insya Allah pertanyaan yang lainnya kita jawab melalui konten ataupun di live berikutnya Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya atau bagaimana hukumnya seorang suami yang melarang istrinya melanjutkan studi atau kuliah dengan alasan agar lebih fokus mendidik anak dan agar waktunya tidak tersita untuk mengerjakan tugas kuliahnya Ustaz. Sementara istri sangat ingin melanjutkan studi dan punya orang tua yang sangat ingin anaknya menjadi sarjana. Nah, sementara suami ini saat ini sedang melanjutkan studi dan istri selalu menemaninya dalam susah ataupun senang si suami Ustaz. Atas waktunya diucapkan jazakumullahu khairan. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika sang istri ini ingin belajar lagi, sementara suami menginginkan agar istri berkhidmah dengan rumah tangga, berkhidmah dengan keluarga. Mana yang mesti dilakukan oleh seorang istri? Yakni keinginan suaminya atau harapan dari orang tuanya. Suami menginginkan ia berkhidmah pada rumah tangga, sementara orang tua ingin anaknya ini mungkin memiliki gelar S1, S2, dan lain sebagainya. Ketahuilah para jamaah sekalian, khususnya para akhwat, suami adalah surga dan neraka. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unduri kaifa anti minhu." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di mata suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki.
Karena sejatinya suami itu surga dan neraka, bukan lagi orang tua. Maka manutmu kepada suami adalah surga, dan tidak manutmu kepada suami adalah neraka. Di sini mindset yang harus kita luruskan. Saya ketika tidak taat kepada bapak, alangkah hinanya saya. Ini harus dirubah. Menjadi saya kalau tidak manut kepada suami, alangkah hinanya saya. Berarti saya boleh untuk durhaka kepada orang tua? Enggak juga. Tetapi prioritas ketaatan seorang istri adalah suami. Maka dahulukan bagaimana mentaati suami dan komunikasikan baik kepada ayah. Wahai ayah, saya juga ingin sebetulnya kuliah lagi. Tapi apa daya? Sekarang surganya putri ayah adalah di suami, di menantu ayah. Maka izinkan saya untuk berkhidmah dulu dengan suami, yang mana suami ingin saya fokus pada keluarga. Kelak ketika keluarga ini sudah settle, sudah baik-baik saja, suami sudah mungkin selesai studinya, sudah fokus mencari maisha, anak-anak sudah terkondisikan, mungkin saya akan lanjut lagi kuliah, mungkin saya akan lanjut lagi ambil strata berikutnya. Sampaikan ini dengan suami, sampaikan ini dengan orang tua. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Ketika orang tua ini sayang kepada anak, insya Allah argumentasi anak ini akan diterima selama penyampaian baik-baik saja. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya langsung mungkin, Mas? Iya. Tafadhol teman-teman, jika ada yang mau bertanya langsung, mungkin kita kasih satu kesempatan. Silahkan raise hand mungkin. Atau mungkin jika belum ada, kita bacakan yang sudah masuk di kolom komentar, Ustadz ya. Ada satu nih, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya bagaimana menyikapi suami yang suka mengungkit-ungkit pemberian terhadap istrinya? Dan adakah saran bagi seorang istri atas sikap suami tersebut walaupun sudah di titik lelah, Ustadz? Jadi, kamu itu saya belikan dompet kemarin. Kamu itu saya belikan tas, saya belikan mesin cuci ya. Gitu, Ustadz. Semua di data, Ustadz. Keluar semua pemberian-pemberian suami, Ustadz. Gimana, Ustadz, kira-kira, Ustadz? Ini suaminya mungkin akuntan publik mungkin, Mas ya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika suami ini mendadak menjadi sosok yang bakhil di hadapan istrinya. Mendadak istrinya selalu diungkit-ungkit apa yang telah ia berikan. Dia pernah membelikan istrinya A, diungkit-ungkit. Dia pernah mengajak jalan-jalan istrinya, diungkit-ungkit. Begitu pula kepada keluarga istrinya. Bagaimana kalau ada suami yang demikian? Maka, wahai suami, ketahuilah, akhlak Anda perlu dipoles lagi. Apa yang Anda berikan kepada istri, kalau Anda ungkit-ungkit, maka sejatinya Anda pun telah menghapus pahala-pahala yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta luqmah, sampai suapan pun fi fimra'atik yang kau berikan kepada mulut istrimu adalah sedekah. Bagaimana ketika sedekah diungkit-ungkit, riya, sum'ah, maka menjadi sesuatu yang haba'an manthura, sesuatu yang seperti debu berterbangan. Anda mengungkit-ungkit apa yang telah Anda berikan kepada istri Anda, dan itu bernilai pahala besar. Karena jelas lebih dari sekedar sesuap nasi. Lalu Anda ungkit-ungkit, maka Anda sedang menghilangkan kebaikan besar. Anda sedang menghilangkan kebaikan besar. Karenanya, perlu kita sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, untuk benar-benar mempoles kembali akhlak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kaitkan dengan hafalan Anda. Nabi tidak kaitkan dengan besaran nafkah Anda. Nabi tidak kaitkan dengan berapa usia Anda.
Maka mau kemudian Anda ini orang yang berilmu, alim luar biasa, mau Anda orang yang kaya raya luar biasa, mau Anda orang yang tua dan matang secara pengalaman bagaimanapun, tetap yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjadi sesuatu yang ditimbang oleh Allah dalam mizannya kelak adalah bagaimana sikapnya kepada istri. Mau Anda ini alim, hafal Al-Quran, hafal banyak kutub hadis, tapi ternyata akhlak kepada istri nol, maka tidak ada kebaikan di sana. Mau Anda kaya luar biasa, banyak yang Anda berikan kepada istri setiap bulannya, tapi ternyata Anda ungkit-ungkit di kemudian hari, maka tidak ada kebaikan di sana. Mau Anda sedermawan bagaimanapun, sematan apapun, tapi kemudian Anda selalu mencari titik kesalahan istri, maka Anda bukan siapa-siapa. Maka yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka wujudkan akhlak itu dengan apa? Dengan keikhlasan tatkala memberikan kepada istri. Kalau istri bahagia, Anda akan dibahagiakan. Kalau istri bahagia, Anda akan dibahagiakan, wahai suami. Seandainya Anda benar-benar mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian Anda melihat istri bahagia dan Anda tidak bahagia, jangan-jangan Anda belum mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan Anda masih memiliki wanita idaman lain di luar sana. Jangan-jangan masih ada sesuatu yang Anda incar di luar sana. Kenapa? Karena Anda ternyata tidak bahagia di dalam rumah. Kebahagiaan Anda di luar rumah. Kalau Anda bahagiakan istri Anda, dan Anda niatnya ikhlas karena Allah, niscaya Anda akan bahagia. Tapi kalau ternyata bahagianya istri bukan menjadi bahagianya Anda perlu merefleksikan kembali. Jangan-jangan Anda masih menaruh kebahagiaan di luar rumah. Dan itu sesuatu yang Allah haramkan. Na'udzubillah wal billah. Nah, Allahu a'lam. Iya, Masya Allah. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Ustadz di kolom komentar. Ini sudah ana tutup untuk komentarnya. Ada 2 pertanyaan yang cukup penting sepertinya Ustadz untuk dibahas ya Ustadz ya. Yang pertama itu, Ustadz, saya dan istri sudah berumah tangga selama 9 tahun Ustadz. Qadarullah belum dikaruniai keturunan. Kami berdua bekerja dengan gaji UMR. Bagaimana caranya agar kami bisa mempunyai rumah dan berikhtiar promil dengan maksimal, padahal pendapatan kami bisa dikatakan pas-pasan Ustadz. Yang mana kadang promil ini biayanya nggak sedikit Ustadz ya, ada yang pakai ramuan ini, bahkan sampai beli herbal ini, beli suplemen ini dan itu yang harganya mungkin kadang sampai 1 botol itu 700.000, ya macam-macam ya, ya ikhtiar untuk promil. Jadi ini disampaikan oleh ikhwan kita Ustadz. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana ketika pasangan suami istri dengan tingkat ekonomi yang katakanlah pas-pasan, belum memiliki rumah, belum memiliki momongan. Apa yang mesti diikhtiarkan untuk bisa mendapatkan keduanya? Kalau kita tersiksa dengan angan-angan kita, maka turunkan kadar angan-angan kita, apalagi angan-angan duniawi. Saya harus punya rumah tipe 60, luas tanah 200. Kalau tidak punya itu saya tidak bahagia. Maka turunkan. Kenapa harus tipe 60? Kenapa tidak tipe 36 saja? Saya harus punya kendaraan roda 4. Kalau tidak punya kendaraan roda 4, saya akan sengsara. Kenapa harus roda 4? Kenapa tidak roda 2? Terkadang yang membuat kita sengsara adalah cita-cita dunia yang terlalu tinggi. Dan rumah, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita semua. Memang menjadi salah satu sumber kebahagiaan di dunia ini, yakni al-maskanul wasi', kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat tinggal yang nyaman. Tapi kalau dikomparasikan antara tempat tinggal dengan momongan, maka jauh lebih layak diprioritaskan momongan. Maka coba dengan keinginan
terkait dengan rumah dan maksimalkan keinginan terkait dengan anak. Tapi sama Ustaz, kalaupun saya harus meredam keinginan memiliki rumah dan memaksimalkan ikhtiar memiliki momongan, berarti harus promil, yang berarti harus ada budget setiap bulan sekian untuk membeli obat-obatan dan lain sebagainya. Berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta dan menuntut ikhtiar kita, bukan hasilnya. Tapi seberapapun yang kemudian Anda bisa maksimalkan, itulah yang kemudian Anda dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak dituntut harus kemudian membeli botol yang seharga 700.000. Kalau Anda hanya sanggup membeli suplemen yang mungkin seharga 100.000. Inilah ikhtiar Anda. Dan perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghanini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari Engkau dan tidak tertarik dengan yang haram. Wa ghanini bifadlika amman siwak. Dan kayakan aku dengan karunia-Mu. Jadikan aku puas dengan karunia-Mu. Maka lazimkan doa ini, rutinkan doa ini. Agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan hati. Ini utama. Apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita, mungkin kita ingin memberi satu botol promil 700.000, tapi apa daya 100.000. Maka dengan Anda legowo, dengan Anda merasa ridha dengan ketetapan Allah mampunya satu botol 100.000, maka insya Allah satu botol 100.000 itu akan lebih mustajab dibandingkan satu botol 700.000 ketika Anda tidak ridha dengan ketetapan Allah. Ini. Maka minta kepada Allah kelapangan hati. Dengan kelapangan hati Allah akan berikan keberkahannya. Dan yang kedua, coba sibukkan dengan dunia anak-anak. Coba sibukkan dengan dunia anak-anak. Belum memiliki momongan, sibukkan dengan dunia anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita doa dalam surat Al-Furqan. Apa yang dibaca oleh orang-orang yang notabene adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan juga anak-anak keturunan. Dzurriyyah ini bukan anak keturunan yang lahir lewat rahim kita atau rahim istri kita. Karena anak yang lahir lewat rahim kita atau rahim istri kita, ini namanya aulad. Dzurriyyah ini bisa jadi keponakan. Dzurriyyah ini bisa jadi mungkin yakni 2 kali ponakan. Atau mungkin sepupu, atau mungkin 2 kali sepupu, dan lain sebagainya. Yang itu notabene anak kecil bukan selalu dari rahim kita. Ini dzurriyyah. Apa poinnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melazimkan doa ini, dan Allah pun Subhanahu wa Ta'ala menukilkan ini dalam firman-Nya, mengajarkan kepada kita bahwa yang menjadi qurratu ain, yang menjadi penyejuk mata itu bukan hanya anak yang keluar dari rahim kita saja, tapi dzurriyyah, anak-anak yang bukan dari rahim kita pun juga bisa menjadi penyejuk mata. Maka kalau kita mungkin dalam keadaan sedih tidak memiliki anak, sibukkan dengan dunia anak-anak. Entah itu kemudian ngajar TK, ngajar PAUD, ngelesi anak-anak matematika, ngelesi anak-anak mungkin tahsin tajwid, atau ngajari apapun itu. Atau kemudian kita ngomong keponakan dan lain sebagainya. Sibukkan dengan dunia anak-anak. Insya Allah ini pun juga bisa menjadi pelipur lara. Insya Allah ini pun juga bisa menjadi pelipur lara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bismillah, untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi
Bagaimana caranya agar kita ridho terhadap takdir Allah? Qadarullah rumah tangga ana harus berakhir di perceraian, Ustaz. Walaupun ana sudah berusaha untuk mempertahankannya. Padahal ana dan mantan suami juga sama-sama sudah mengenal sunnah. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih ikhlas dan ridho untuk menjalani takdir ini, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana agar kita ridha dengan perceraian? Padahal saya dengan suami sudah mengenal sunnah. Padahal saya dengan suami bukanlah orang yang jauh dari majelis ilmu. Cara untuk kita ridha terhadap ketentuan Allah adalah dengan tidak mempertanyakannya. Seringkali iman kepada takdir ini hanya sekedar poin kelima, poin keenam dalam rukun iman, tapi tidak dalam praktik keseharian. Kita tahu bahwasanya daun yang berguguran semua tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu. Tapi terkadang ketika kita menjalani mungkin nasib yang tidak baik menurut pandangan kita, kita bertanya-tanya mengapa Allah takdirkan ini kepada kita. Maka mempertanyakan ini adalah bagian dari tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Maka cukup cari hikmahnya. Kenapa demikian? Oh, berarti saya memang tidak boleh terlalu cinta dengan makhluk dan harus menomorsatukan cinta kepada Khalik. Mengapa kok terjadi perceraian? Oh, karena mungkin saya telah sombong dahulu. Saya sombong memiliki pasangan yang Masya Allah. Saya sombong memiliki keluarga pasangan yang mungkin berada. Maka kesombongan ini Allah cabut. Kesombongan ini Allah inginkan saya agar hilangkan itu dalam diri saya. Ini. Maka berhenti mempertanyakan takdir itu. Dan minta sama Allah keridhaan. Karena ridho terhadap apa yang telah Allah gariskan, ini adalah hal yang harus dan tidak bisa ditawar-tawar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Barang siapa yang ridha, maka Allah pun akan ridha kepada dirinya. Dan barang siapa yang dia murka, tidak terima, selalu mempertanyakan, kenapa kok begini, kenapa kok begini, seandainya dahulu begini, seandainya kemarin begini. Falahu sakhat. Maka Allah pun juga akan murka terhadap dirinya. Maka ikhlaslah. Dan kita ikhlas ini selain dengan berusaha mencari hikmahnya, sibukkan dengan ketaatan yang lain. Sibukkan dengan ketaatan yang lain. Pasti yang Allah telah gariskan ini adalah sebuah kebaikan. Tidak mungkin Allah ini dengan zat yang maha adil memberikan kepada kita kezaliman tanpa sebab. Tidak mungkin. Kalaupun di sana ada kezaliman, ada rasa pahit yang kita rasakan, pasti karena diri kita sendiri. Mungkin karena kita ujub, mungkin karena dulu kita menyia-nyiakan kebaikan pasangan dan lain sebagainya. Maka Allah kemudian berikan balasan kepada kita demikian. Maka sibukkan saja dengan berusaha mencari hikmah, diiringi dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Bukan dengan selalu mempertanyakannya. Saya sudah puluhan tahun berumur, hentikan itu. Ustaz, saya sudah ngaji loh. Saya sudah 10 tahun menikah loh. Hentikan. Kalau Anda terungkit-ungkit demikian, Anda tidak akan bisa menggapai ridha Allah. Hentikan itu. Jangan diungkit-ungkit terus. Jangan terus dipertanyakan. Hentikan. Maka fokus saja mencari hikmahnya. Dan fokus saja terus melakukan ketaatan. Kalau Allah ini sudah ridha terhadap Anda, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencampakkan Anda. Maka cari ridhonya Allah dengan ridha. Saya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ya sudah ridho dengan ketetapan tersebut. Oh, saya ridho dengan saya ini menjadi janda. Iya.
Kenapa ridhonya? Ya sudah, cari hikmahnya. Oh, saya ternyata mungkin dulu memiliki sifat begini. Saya mungkin dulu pelayanannya kurang. Atau mungkin ini bagian dari pengukur dosa-dosa saya ketika masih bujang. Ya sudah, saya cari hikmahnya, saya upgrade diri. Lakukan ketaatan ini. Sibukkan ini saja. Cari hikmahnya, ambil kesibukan yang bermanfaat. Cari hikmahnya, ambil kesibukan yang bermanfaat. Sibukkan ini saja. Bismillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati Anda ridha, lalu kemudian Allah pun ridha, dan Allah pun akan memberikan ketetapan yang baik untuk diri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke penghujung acara pada malam hari ini, Ustadz dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya, dan semoga Allah memberikan senantiasa kesehatan dan keberkahan untuk waktu-waktu antum ya Ustadz ya. Dan juga teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas waktunya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Sabtu depan dengan agenda yang berbeda. Baik, izin mengingatkan juga untuk teman-teman yang berkenan untuk support dakwah kami, bisa menginfakkan sebagian rezeki antum sekalian ke dakwah yayasan operasional di Bank Syariah Indonesia bernomor 333 0707 Nanti mungkin bisa difoto aja ketika misalkan ada kelapangan rezeki ingin didonasikan kepada kami agar bisa bermanfaat untuk keluarga muslim di Indonesia agar bisa makin rakat ya Ustaz ya. Itu nanti bisa mendukung melalui program-program dari YKNI. Baik, mungkin dari saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan buat teman-teman semuanya dan juga Ustadz atas waktunya. Semoga Allah beri kita keberkahan dan teman-teman mungkin yang mengalami hal kurang menyenangkan ya bersama keluarga atau pasangan saat ini bisa diambil tadi nasihat-nasihat dari Ustadz Rosyid berkaitan dengan kita mungkin sebagai suami harus ngapain aja, kemudian sebagai istri juga harus melakukan hal apa gitu. Jadi semoga Allah berikan kita keberkahan dalam rumah tangga kita. Baik, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin undur diri. Terima kasih banyak Ustadz Rosyid. Semoga Allah jaga antum dan jaga teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.